Halo, sahabat dokumen guru. Semangat belajar, selamat datang di channel dokumen guru. Sekali lagi kami ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Mari kita sama-sama bangun channel ini dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi. Pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama akan belajar tentang matematika kelas 5 SD. Penyajian data merupakan salah satu materi yang harus dikuasai oleh anak-anak kelas 5. Pada materi penyajian data, kita dituntut untuk menyajikan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Diagram ada banyak sekali macamnya. Ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, termasuk diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran merupakan diagram yang menampilkan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Ada dua macam diagram lingkaran. Apakah teman-teman tahu? Yang pertama, diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk persen. Agar lebih memahami apa itu diagram lingkaran, mari kita simak contoh berikut ini. Di bawah ini merupakan contoh diagram lingkaran yang menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler SD dokumen guru. Berdasarkan diagram, diketahui jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 200 siswa. Basket sebanyak 15%, komputer sebanyak 20%, futsal sebanyak 30%, musik sebanyak 25%, dan tari sebanyak 10%. Bagaimana kita bisa mengetahui ada berapa siswa yang mengikuti basket, komputer, hingga ekstrakurikuler tari? Untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, ada satu rumus yang harus teman-teman ingat. Caranya, jumlah persen dibagi dengan 100 dikali dengan total nilai. Total nilai di sini dapat kita sesuaikan. Karena di sini yang kita ketahui adalah jumlah siswa, total nilai di sini artinya jumlah keseluruhan siswa. Nah, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama, ekstrakurikuler basket. Seperti kita ketahui, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket itu sebanyak 15%. Oleh karena itu, sesuai dengan rumus 15% per 100% dikali dengan 200 siswa. 200 siswa di sini kita ambil dari jumlah keseluruhan siswa. Maka kita peroleh yaitu 200 kita bagi 100, hasilnya 2. Jadi hasilnya 15 kali 2. Artinya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket sebanyak 30 siswa. Untuk selanjutnya, ekstrakurikuler komputer, futsal, musik, dan tari, coba teman-teman hitung sendiri. Bagi yang sudah tahu, silahkan jangan lupa komentar video di bawah ini. Oke, ditunggu ya.
cukup ya diagram dalam bentuk persen. Selanjutnya kita akan belajar yang kedua sebagai materi lanjutan, yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Tentu teman-teman tahu apa yang membedakan antara diagram lingkaran dalam bentuk persen dan derajat. Ya, betul sekali. Kalau persen, kita ketahui nilai maksimalnya itu sampai 100%. Kalau derajat, kita ketahui satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Untuk memahami diagram lingkaran dalam bentuk derajat, mari kita sama-sama kerjakan contoh berikut ini. Perhatikan contoh di bawah ini. Di bawah ini merupakan diagram lingkaran hasil panen yang diperoleh oleh Pak Irman. Jadi Pak Irman ini memiliki kebun yang ditanami jagung, kopi, cengkeh, padi, serta buah-buahan. Jagung kita ketahui di situ 90 derajat. Kita tahu ya di situ ada siku-siku. Selanjutnya kopi itu 60 derajat, cengkeh 30 derajat, padi 60 derajat, dan yang terakhir buah-buahan itu sebanyak 120 derajat. Nah, berdasarkan diagram tersebut, kita juga ketahui jumlah hasil panen seluruhnya kebun Pak Irman itu sebanyak 180 ton. Wah, banyak sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, agar kita lebih paham berapa ton yang dibeli jagung, berapa ton kopi, hingga buah-buahan. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mencari berapa banyak hasil yang kita peroleh itu tidak jauh berbeda dengan diagram lingkaran dalam persen. Hal yang membedakan caranya cukup mudah. Kalau persen 100%, kalau derajat berarti 360 derajat. Jadi rumus ini perlu kita ingat. Jumlah derajat yang akan kita cari kita bagi dengan 360 derajat kali total nilai. Nah, nilai di sini karena yang kita ambil contoh adalah hasil panen, berarti jumlah panen keseluruhan. Kita ingat rumus kembali. Jumlah derajat dibagi dengan 360 derajat kali jumlah panen. Contoh yang pertama, hasil panen jagung Pak Irman itu diketahui 90 derajat. Artinya, sesuai dengan rumus 90 derajat dibagi dengan 360 derajat kali 180 ton. Untuk mempermudah kita menghitung, kita bisa lakukan penyederhanaan. 360 kita bagi dengan 180 hasilnya 2, dan yang 180 kita bagi dengan 180 hasilnya 1. Jadi hasil panen jagung Pak Irman 90 kali 1 itu hasilnya 90, dibagi 2 itu hasilnya 45 ton. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Silahkan untuk hasil panen kopi, cengkeh, padi, dan buah-buahan teman-teman hitung. Jangan lupa hasilnya silahkan tuliskan di kolom komentar.
Cukup sekian video kali ini. Matematika itu mudah. Terima kasih. Sampai jumpa.